Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Margariatul Jannah dari Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 2211070. Di sini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian elektronik dari alat pakan anakan ayam dengan sistem monitoring dan kontrol otomatis. Mungkin langsung saja di sini pada Proteus. Di sini saya menggunakan komponen Arduino Uno, kemudian HCSR04 atau sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak. Kemudian ada DS1307 yang berfungsi sebagai real-time clock. Kemudian ada motor servo, kemudian ada LCD, dan ada COM-PIM. COM-PIM ini berfungsi untuk menghubungkan Proteus dengan Node-RED, tempat kita akan membuat simulasi sistem monitoringnya. Di sini kita menggunakan COM-PIM untuk komunikasi serial secara virtual. Kemudian ada baterai dan ada komponen tambahan seperti ada pot Hg, ada kapasitor dan kapasitor elektrolit. Dan kita juga menggunakan terminal power dan ground. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sambungan-sambungan pinnya. Di sini dari LCD pada VCC pin 1 terhubung ke ground, terminal ground, kemudian pada pin VDD, pin 2 di LCD terhubung ke terminal power, kemudian pada pin VEE terhubung ke pot Hg, dan pin RS terhubung ke PD7 pada Arduino, dan pin RW terhubung ke ground juga, dan pin E terhubung ke pin PD5 pada Arduino, dan pin D4 LCD terhubung ke PD3 Arduino, D5 terhubung ke PD2 Arduino, dan D6 terhubung ke PD0, dan D7 pada LCD terhubung ke PB0 di pin Arduino. Kemudian untuk HCS atau sensor ultrasoniknya terhubung ke pin ground, terhubung ke terminal ground, kemudian VCC terhubung ke terminal power. Kemudian pin trigger pada sensor ultrasonik terhubung ke pin 13 pada Arduino yaitu PB5. Kemudian pin echo terhubung ke pin 12 pada Arduino yaitu PB4. Kemudian pada servo, pin tengah pada servo terhubung ke power, pin sebelah kiri ke servo terhubung ke PB1 pada Arduino, kemudian pin sebelah kanan pada servo terhubung ke ground. Kemudian pada DS1307, pin SCL terhubung ke pin A5 pada Arduino, kemudian pin SDA terhubung ke pin A4 pada Arduino, kemudian pin VBAT terhubung ke baterai, dan pin baterai yang lainnya terhubung ke ground. Dan ini kapasitor elektrolit terhubung ke sisi negatifnya terhubung ke ground, dan sisi positif terhubung ke power. Kemudian komponen kapasitor juga begitu, sisi satunya terhubung ke ground dan sisi lainnya lagi terhubung ke power. Begitu juga dengan pot Hg yang tengah terhubung ke VCC pada LCD, dan pin kiri terhubung ke power dan pin kanan terhubung ke ground. Kemudian di COM-PIM, pin RXD atau pin 2 terhubung ke pin 1 pada Arduino, kemudian pin TXD atau pin 3 pada COM-PIM terhubung ke pin 0 pada Arduino. Nah, di COM-PIM ini kita perlu men-setting agar nanti bisa terhubung ke Node-RED. Kita double klik. Nah, di sini kita harus mengganti nama COM-nya, kita memberi nama COM10. Karena tadi pada virtual serial port, kita menggunakan COM10 dan COM11. COM10-nya digunakan untuk Proteus dan COM11 digunakan untuk Node-RED. Nah, di sini pada Proteus kita sudah memberi nama COM10, dan pada physical baud rate-nya kita mengganti
ke 9600, begitu juga dengan virtualnya. Kita juga men-setting ke 9600, data bitnya menjadi 8, virtual dan physical sama 8, kemudian stop bitnya 1, kemudian oke. Nah, pada Arduino Uno, di sini kita sudah memasukkan program filenya, program file yang kita sudah buat di Arduino IDE. Kita masukkan filenya itu di sini. Jika sudah oke, kemudian untuk mengecek apakah rangkaian ini sudah berjalan atau sudah berhasil, kita tekan play. Nah, ini artinya rangkaian sudah berjalan dengan benar dan LCD bisa berfungsi. LCD menampilkan waktu, jarak, pakan, serta servo. Nah, pakan penuh, servo tertutup, jaraknya 9 cm. Kita bisa setting di sensor ultrasonic ini. Kita bisa menurunkannya, bisa menaikkannya juga. Pada kode program tadi, kita sudah setting jika di bawah 15, di bawah jarak 15 cm, maka pakan penuh. Jika di bawah 30 cm, jika jaraknya di bawah 30 cm, maka pakan itu habis. Maka pakan sedang atau setengah. Dan jika ketika jarak di atas 30 cm, maka pakan habis. Ini servo tutup karena tadi kita setting jadwalnya itu sudah lewat. Kemudian kita akan masuk ke Node-RED. Untuk masuk ke Node-RED, kita harus buka CMD, kemudian ketikkan Node-RED, dan enter. Kita tunggu. Dan jika sudah, kita copy alamat ini, kemudian kita masukkan ke Chrome. Sebelumnya, saya sudah membuat flow seperti ini. Di sini ada serial COM11, ini serial in dan ini serial out. Di sini settingannya itu kita harus menyamakan dengan yang ada di COMPIM Proteus. Jika di Proteus itu COM10, maka di sini COM11, dan kita harus menyamakan baud rate-nya dengan yang ada pada Proteus, yaitu 9600 dan data bitnya 8, kemudian stop bitnya 1. Begitu pula dengan yang serial out ini. Kemudian di function, kita akan melakukan parsing data, yaitu mengubah data mentah menjadi data yang bisa dipahami oleh sistem, sehingga nanti pada dashboard bisa menampilkan data yang diterima dari Proteus. Kemudian di sini ada dashboard jarak pakan. Settingannya itu kita setting pada grup sistem pakan ayam monitoring, kemudian kita beri label jarak pakan, kemudian unit centimeter, dan maksimal range-nya itu 50 cm. Pada status pakan, ini akan menampilkan teks, dan kita masuk ke grupnya itu monitoring juga, sistem pakan ayam monitoring. Nah, di sini value formatnya itu msg.payload, yaitu ini adalah format yang ada pada function tadi, sehingga nanti data yang ada pada function akan tampil juga pada dashboard status pakan ini. Kemudian di sini ada button atau tombol buka dan tutup. Di sini settingannya itu, grupnya itu sistem pakan ayam control, kemudian label buka, dan payloadnya kita pilih string, kemudian kita ketikkan buka. Begitu pula dengan yang tombol tutup. Grupnya sama, control, kemudian pilih string dan tutup. Dan ketikkan tutup. Kemudian down. Nah, pada timestamp ini, pada timestamp ini kita pilih timestamp ya, dan interval kita pilih interval every 10 second, yaitu durasi servo ketika terbuka. Durasi terbukanya itu 10 detik. Kemudian ini ada delay, kita beri delay 5 detik.
Dan ini pada function yang kedua, kita juga memberi kita beri perintah untuk kontrol tombolnya. Di sini itu kontrol otomatis, yaitu memberikan jadwal di sini yang diterima dari timestamp itu kita atur di sini. Kita atur jadwal di sini, kemudian done. Nah, pada function ketiga ini berfungsi untuk ketika servo sudah terbuka sesuai dengan jadwal, dan nanti servo akan tertutup sendiri. Ini fungsi dari function 3 untuk menutup servo yang dibuka sesuai jadwal itu. Kemudian di sini pada serial out, settingannya itu sama juga dengan yang di sini tempat jika serial in ini jalur untuk menerima data, maka ini serial out ini jalur untuk outputnya, untuk menampilkan datanya pada dashboard. Kemudian jika ini semua sudah, maka jangan lupa di deploy. Nah, ini pula kita harus masukkan jadwalnya. Jangan lupa ditekan untuk memasukkan jadwalnya. Untuk masuk ke dashboard, kita harus membuka Node-RED dashboard. Kemudian langkah selanjutnya untuk melihat dashboard sistem yang sudah kita buat tadi, kita masuk ke dashboard Node-RED. Nah, di sini akan muncul dashboard yang sudah kita buat tadi pada Node-RED, yaitu sistem pakan ayam. Nah, di sini ada sistem monitoring dan sistem kontrolnya. Sistem kontrol ini ada bisa manual dan otomatis. Otomatis ketika kita memberi jadwal, maka servo akan otomatis terbuka dan tertutup. Jika ingin memberi pakan di luar jadwal yang telah ditentukan, kita bisa kontrol secara manual, yaitu dengan membuka, kemudian tutup. Nah, jika servo akan bekerja secara otomatis ketika kita men-setting jadwal yang telah kita tentukan untuk memberi pakan ayam. Tadi sebelumnya saya sudah setting jadwal untuk memberi pakan ayam itu pada pukul 23.13. Maka kita akan tunggu nanti jika sudah pukul tersebut status servo akan terbuka. Kemudian di sini pada sistem monitoringnya ada jarak pakan. Jika jarak pakan di bawah 15, maka status pakan akan tersedia atau penuh. Nah, jika pakan ada di bawah 30, maka status pakan sedang. Kemudian jika pakan ada di atas 30, maka jika jarak pakan ada di atas 30 cm, maka status pakan akan habis. Nah, sekarang kita tinggal menunggu pukul jadwal yang telah kita tentukan tadi untuk mengetahui apakah servo ini bisa bekerja secara manual. Nah, sudah pukul 23.13, maka status servo buka pakan keluar. Di sini, servo akan terbuka selama 10 detik. Karena kita men-settingnya selama 10 detik, maka servo akan terbuka selama 10 detik. Jika sudah 10 detik, maka servo akan otomatis tertutup sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.